Selamat pagi, selamat jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Hari ini Minggu 3 Agustus 2025, Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Kita akan mendengarkan khotbah singkat renungan hari ini, namun terlebih dahulu marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Atong bunuhamu ma ruas muna, aka naditanoon, permenanon, hahodaron, riting ni roha, hisap-hisap na roa, ro di pangahution, ima perdebataon leban. Alanya kaido lalu rimas ni debata. Diulah kamudo akai na julu, tagan di bagasani ngolumuna. Alayang gonuain, boleh ko kamu masaluhu nei, rimas, muruk, hajahaton, pangicahion, hata barangsi, sian pamangamuna. Unang masih kay busa kamu ay nunga di tanggal hamu jual mana buruki rap dohot aka parulaon na. Jalanunga di suluko kamu ne barui na pinay baru asa tadaon na rupa ni na tumopay bana. Dagmar di bardisi gorik manang Yahudi na marsunat manang naso marsunat bangso na leban manang bangso na somajulupe hatuban manang anak mata. Kristusido tahe saluhutna, jala di bagasan saluhutna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itu menjadi topik renungan kita pada hari ini. Hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus berarti mengalami pembaruan total dalam cara berpikir kita, sikap kita, tindakan kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita nyatakan adalah semata-mata untuk menyatakan kehendak Allah. Manusia baru bukan sekedar memperbaiki hal-hal yang lama atau menggantikannya, melainkan meninggalkan segala keberdosaan dan mengenakan identitas baru yang Kristus sendiri memberikannya kepada kita. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, ia dipanggil untuk tidak lagi hidup menurut manusia lamanya, menurut keinginan dagingnya, menurut pikirannya sendiri, akan tetapi berubah menjadi ciptaan yang baru, yang berpola pada karakter Kristus yang kudus, penuh kasih dan berbelas kasihan. Firman Tuhan dalam nas kita pada hari ini mau menegaskan bahwa hidup baru ini hanya mungkin terjadi ketika kita berani mematikan segala bentuk dosa yang dulu mendominasi kehidupan kita, seperti hawa nafsu, keserakahan, amarah, dusta. Kristus memanggil kita untuk bersikap tegas terhadap dosa-dosa itu dengan tidak memberi ruang sedikit pun dalam hidup kita.
Hidup baru tidak berjalan beriringan dengan kehidupan lama, karena terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama dengan sungguh-sungguh sebagai wujud pertobatan sejati kita kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia baru, kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran bahwa Kristuslah kini menjadi pusat hidup kita. Ia bukan hanya juru selamat kita, tetapi juga Tuhan yang berkuasa memimpin seluruh sikap dan tindakan kita setiap hari. Itulah sebabnya, sebagai orang percaya, kita harus menata cara berpikir kita sesuai dengan cara berpikir Kristus. Seperti dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama, menurut pikiran dan perasaan, seperti yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan kita lakukan, harus senantiasa diarahkan untuk menyenangkan hatinya. Hidup baru di dalam Kristus berarti menyerahkan seluruh area hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, supaya karakter Kristus semakin nyata dalam diri kita hari lepas hari. Perubahan hidup ini bukan sesuatu yang terjadi sekali jadi, melainkan melalui proses yang harus terus-menerus kita lalui, kita jalani dengan penuh kesetiaan hati. Ada kalanya kita jatuh dan kita lemah. Akan tetapi sebagai manusia baru kita tidak akan tinggal dalam kegagalan itu. Kita akan bangkit, kita bertobat, dan kembali berjuang untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, bertekunlah dalam doa, firman, dan persekutuan, sehingga roh kita setiap hari dibaharui oleh Allah. Semakin dekat kita kepada Kristus, semakin kuat pula kuasanya memampukan kita membuang manusia lama dan bertumbuh menjadi manusia baru. Kehidupan sebagai manusia baru juga terlihat nyata ketika kita menghadirkan kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan pengampunan dalam relasi kita dengan sesama. Dunia sedang menantikan wujud nyata dari orang-orang percaya yang benar-benar hidup, yang benar-benar kudus, jujur, serta mau melayani tanpa pamrih. Saat karakter Kristus terpancar dalam hidup kita, akan banyak orang tertarik datang kepada Kristus karena melihat terang dari Kristus ada dalam diri kita dan ikut juga memuliakan Allah. Hidup baru bukan hanya soal berubah untuk diri sendiri, melainkan menjadi saluran berkat yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meninggalkan segala bentuk cara hidup lama kita dengan tekun dan mengenakan manusia baru setiap hari. Jangan biarkan dosa yang dulu kita tinggalkan kembali berkuasa satu persatu atas hidup kita. Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, agar kita menjadi ciptaan baru yang memuliakan namanya. Hidup baru adalah panggilan mulia dan bagian dari kesaksian kita sebagai anak-anak Allah. Maka biarlah melalui komitmen dan kesetiaan kita menghidupi kehidupan baru ini, akan banyak jiwa yang mengalami kasih Kristus yang mengubah dunia dan juga memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus kami dan memberikan kami hidup baru, memanggil kami menjadi manusia baru di dalam Engkau. Maka tolonglah kami untuk meninggalkan manusia lama dengan segala dosanya, dan kuatkanlah kami agar setiap hari hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan membawa banyak orang mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.